jangan modal yang menjadi kendala. Tetapi jadikan usaha ini untuk mendapatkan hasil. Jangan uang yang mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan inilah yang mencari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang bisa menjumpai Anda dalam program Cepie, cerita penuh inspirasi dan edukasi. Sukses di usia muda merupakan impian semua anak muda. Namun untuk meraihnya tentu harus dibayar dengan perjuangan yang keras. Sukses usia muda tentu beda rasanya dengan usia dewasa yang biasanya ditandai dengan usia di atas 50 tahunan. Nah, tamu saya atau tamu kita untuk malam ini dalam program Cepie adalah juga seorang pengusaha muda. Selain sebagai pengusaha, ia juga seorang organisatoris. Bahkan saat ini memimpin satu induk organisasi. Siapakah dia? Malam ini saya bersama Bung Ashari Abdullah. Selamat malam Bung Ashari. Malam. Ganteng Anda malam ini. Makanya saya harus tampil beda dengan episode sebelumnya karena saya harus mengimbangi narasumber saya malam ini. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa untuk meraih sukses tentu harus melalui perjuangan yang tidak sedikit. Tamu saya malam ini begitu juga halnya, bahkan harus menjual rumah untuk meraih sukses karena memang latar belakang beliau adalah seorang pengusaha properti, bukan begitu, Bung Ari? Saya harus panggil Bung Ari ya. Ya, Ari. Ari ya. Bung Ari, mungkin bisa dijelaskan bagaimana awal merintis sebuah usaha properti, padahal sebelumnya kan Anda tidak bergelut di bidang itu. Oh iya, saya panggil apa ini? Pak Cepi ya. Ya. Terima kasih sudah diajak bergabung di meja ini. Menjadi seorang pengusaha memang itu membutuhkan beberapa hal. Dulu saya juga di dunia mahasiswa. Sejak itu saya memulai usaha itu, tetapi untuk usaha properti itu tidak langsung. Jadi ada usaha-usaha antara yang saya lakukan, yaitu waktu mahasiswa ya membuka usaha sablon dengan modal-modal percetakan, sehingga usaha pertama saya rintis properti itu sejak tahun 2011 itu saya memulai usaha dengan modal yang sangat minim. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah itu saya bangun usaha properti itu. Saya pada awalnya semua orang merasa pesimis dengan apa yang saya lakukan, membangun perumahan. Tetapi saya anggap pada saat itu adalah semangat yang saya pegang bahwa kalau saya tidak bisa mampu, apa gunanya saya menjadi seorang aktivis selama ini. Saya harus bisa daripada orang-orang yang bukan latar belakang aktivis. Itu tadi saya bilang Pak Cepi, modal awal saya membangun perumahan ini 5 juta. Tetapi 5 juta itu saya cukup membangun rumah 4 unit. Saya mulai dari kecil-kecilan. Dan saya juga adalah seorang ASN pada saat itu, pegawai negeri sipil. Tetapi itu lagi tadi mendasari menjadi seorang pengusaha itu kita harus memang memiliki 3 faktor. Harus memiliki 3 faktor. Pertama itu punya rasa tenang, yang kedua kita mendapat dukungan, yang ketiga harus memiliki keajaiban. Nah, di dalam melakoni usaha dunia properti ini sejak 2011 sampai 2017 saya menjadi seorang ASN yang pagi-pagi harus ke kantor apel dan kadang tidak masuk kantor bahkan, dan juga tidak sampai ke lokasi perumahan. Ini saya lakoni sejak 2011 sampai 2017. Jadi usaha itu cuma ya begitu-begitu aja. Saya bangun rumah komersil dari 4 unit ke 8 unit, 8 unit ke 20 unit.
itu perkembangannya tidak signifikan. Saya mau bilang begini, ternyata membangun usaha itu harus butuh totalitas yang kita harus lakukan. Yang tadi saya maksud itu adalah ketenangan. Saya kadang ini bangun pagi, kadang malas. Malas, kenapa saya bilang malas? Saya tergambarkan saya harus mulai dari mana pekerjaan saya. Apakah saya harus ke kantor melakoni diri saya sebagai seorang PNS, pergi apel, atau saya harus ke lokasi perumahan untuk cek pekerjaan tukang? Ternyata itu kadang saya tidak kerjakan dua-duanya karena saya terkadang harus memilih antara kantor dan tempat perumahan. Kadang saya mau menuju ke kantor, tiba-tiba tukang menelpon, "Pak, semennya habis." Dan kadang saya mau ke lokasi perumahan, pimpinan di kantor menelpon. Sehingga terkadang saya harus nongkrong di warkop saja, sehingga usaha itu tidak terlalu berkembang. Tapi syukur alhamdulillah, sejak 2017 saya berikrarkan diri, memberanikan diri berhenti jadi ASN. 2017 itu sampai 2019 ini, alhamdulillah 2011 sampai 2017 ini saya membangun rumah 32 unit. 32 unit. Tetapi setelah saya memberanikan diri total membangun perumahan dan meninggalkan ASN, orang bilang meninggalkan zona nyaman. Tapi saya bilang saya meninggalkan zona nyaman menuju zona nyaman sekali. Setelah saya 2017 ke 2019 hari ini, saya konsen tidak lagi berpikir pagi-pagi pergi ke kantor, tetapi berpikir bagaimana menuju ke perumahan. Alhamdulillah sampai detik ini 2017 sampai 2019 saya mampu membangun 300 unit rumah. Rumah subsidi. Artinya apa? Saya tidak lagi di persimpangan jalan antara mau ke kantor sebagai ASN, aparatur sipil negara, atau menjadi seorang pengusaha. Ada yang menarik tadi. Tadi Anda menyinggung soal keajaiban. Keajaiban itu maksudnya apa? Tadi saya mohon maaf tadi saya perjelas dulu kembali. Ini terkait tentang ketenangan. Tadi saya mengambil keputusan untuk berhenti jadi ASN supaya saya lebih tenang mengurusi perumahan saya. Saya bisa tidur nyenyak tanpa harus dibangunkan pagi-pagi harus dengan waktu apel atau dipanggil dengan pimpinan dengan pekerjaan yang bermasalah. Itu tadi pertama ketenangan. Kedua, dukungan. Dukungan yang saya maksud ini adalah dukungan orang terdekat seperti orang tua, istri, mitra kerja. Yang dimaksud dukungan mitra kerja ya pemilik leveransi barang dan toko. Yang ketiga, keajaiban. Yang maksud tadi ini pertanyaannya keajaiban. Memang di dalam usaha ini kita harus butuh keajaiban, Pak Cepi. Kenapa? Keajaiban ini sangat penting. Saya ini pernah terseok-seok ketika menjelang 2015 ke 2017. Saya ini hampir dikatakan jatuh. Keajaiban itu mempertemukan saya dengan senior saya yang sekarang jadi Ketua Pengembang Indonesia, Bapak Insinyur Haji Yasser Latif. Ini saya anggap keajaiban, membantu saya, membimbing saya, sehingga dia memberikan garansi personal ke bank-bank bahwa saya ini punya integritas, dedikasi yang baik, dan mampu dipercayai oleh bank. Sehingga alhamdulillah keajaiban itu ada dengan sosok Yasser Latif misalnya. Atau keajaiban kedua, memang usahain butuh keajaiban. Ketika kita mengurus perizinan-perizinan lain, ketika kita tidak ketemu, memang Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang tepat untuk mengurus berbagai persoalan yang kita miliki. Jadi memang usaha ini harus diperlukan keajaiban. Karena kalau keajaiban itu tidak ada, bisa saja usaha kita akan hancur. Setiap kali saya bertemu dengan seorang sahabat, kawan, kerabat, saya kadang bertanya, apalagi kalau beliau adalah seorang pengusaha. Saya bertanya, usaha apa sih yang paling memiliki masa depan yang sedikit agak cerah? Rata-rata mereka menjawab adalah bisnis properti. Betul demikian, Bung Ari? Kalau Anda melihat bisnis properti ke depan, apa memang seperti itu? Ya, kalau kita beranggapan bahwa dunia properti itu menjanjikan, ya memang, alhamdulillah menjanjikan. Saya bahkan pernah teman nelpon ke saya, Bung, saya juga tertarik dengan dunia usaha yang Anda miliki. Tapi saya bilang,
dunia usaha properti itu diibaratkan ada 10 orang bersamaan membangun perumahan properti, 2 orang yang akan gagal dan 8 orang akan sukses. Artinya berbanding 80-20%. Tapi pertanyaan saya berikut kepada teman saya tidak tahu apakah Anda termasuk 80% itu atau 20% itu. Karena di dunia properti terkadang memang kadang ada suasana musim, memang musim paceklik bagi teman-teman pengembang, memang itu sangat susah. Ada mungkin bisa dikategorikan bahwa disinilah kayak momentum sekarang ini. Sekarang momentum ini karena kami bergerak di dunia properti membangun perumahan subsidi FLPP, sekarang kota yang digelontorkan oleh PUPera ini lagi habis. Nah, ini sudah berapa bulan kota FLPP itu habis, tidak ada lagi yang akad sehingga stok-stok rumah banyak. Nah, sekarang disinilah bank bisa melihat yang dimana pengembang pengusaha yang punya kemampuan manajerial keuangan yang baik, yang tidak mampu melewati badai ini dia akan tergulung, dan yang mampu melewati badai ini, ya ini terkadang menjadi penilaian bagi perbankan untuk memberikan kredit yang lebih besar lagi. Tadi lupa ya, saya tanya bagaimana Anda mulai tertarik menggeluti bisnis properti ini? Apakah kan ada istilah bahwa kebutuhan manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Apakah berdasar hal itu atau ada hal lain yang mendorong Anda untuk menggeluti profesi bisnis properti ini? Ya memang benar. Saya tidak serta-merta bergerak di dalam dunia properti. Tetapi hidup saya sejak SMK, saya sekolah SMK itu jurusan bangunan. Terus saya lanjut kuliah jurusan teknik sipil. Tetapi dulu saya pernah ikut sama senior saya di kampus, karena kita di kampus sangat dekat dengan anak teknik itu, sangat dekat dengan seniornya. Saya ingat persis senior saya itu Pak Sunardi, sekarang direktur Perumnas Palangkaraya, tapi baru-baru ini pindah ke Makassar. Beliaulah yang sering mengajak saya, menyuruh saya untuk mengurusi beberapa perumahan-perumahan yang dimiliki di Kota Parepare. Bahkan sampai malam kita yang disuruh, kita juga yang dimarahi. Tapi saya anggap bahwa saya dimarahi ini untuk kebaikan saya. Dan saya anggap bahwa saya bahkan berniat ketika itu, insya Allah saya akan punya perumahan suatu kelak. Karena kenapa? Melihat tukang bekerja, membuat desain-desain rumah, dena rumah, menata tampak depan perumahan itu memang bagian dari hobi saya. Jadi memang membangun perumahan ini bukan karena saya kejar bisnis atau profit dari perumahan itu, tetapi memang ini hobi saya. Hobi saya melihat tukang bekerja, mencampur ketika pondasi sudah didirikan, besi, slop dan sebagainya, itu saya sangat senang. Terkadang saya kalau ke lokasi perumahan, saya paling senang saya langsung ke posisi tukang lagi kerja. Saya tidak pernah masuk ke kantor pemasaran melihat anak-anak yang lagi menjual, enggak. Saya paling suka itu terkadang sekali-kali saya ambil skop bantu tukang untuk bekerja. Kadang mereka enggak usah Pak bantu. Tetapi saya bantu bukan karena untuk menghemat pekerjaan mereka, tapi memang saya menganggap bahwa ini adalah hobi saya. Karena memang waktu dulu itu saya tinggal di kawasan hutan lindung Jompie. Hutan itu dikerja dan kadang kita biasa pergi jadi kuli bangunan untuk mencampur. Mungkin itulah yang mendasari sehingga saya paling senang bangun perumahan. Ada kepuasan tersendiri, tersendiri. Artinya kita melewati proses-proses ini. Nah, Bung Ari, tadi Anda sempat menyinggung soal Anda bahkan pernah mengalami fase yang begitu sulit. Pernah enggak sih mengalami fase sulit terus bisa bangkit kembali seperti sekarang ini? Oh iya, ini sejak tahun 2016 itu fase yang seperti sekarang ini. Tutup kota FLPP itu di 2014, 15, 16 ya. Di situ fase memang karena kekuatan modal yang saya miliki sudah belum terlalu kuat dengan jaringan yang pas-pasan, karena saya membangun rumah
dulu itu rumah tumbuh Iya. yang belum memiliki perusahaan, badan usaha. Yang saya bangun adalah rumah komersil yang belum, yang saya tidak tahu jaringan masuk ke bank. Yang saya cuma tahu dulu itu menjual rumah putus antara user urus ke bank. Saya tidak bermitra dengan bank. Di fase itulah saya hampir anjlok, penjualan stok rumah ada, tetapi rumah tidak terjual dan kota tertutup. Alhamdulillah tadi saya bilang bahwa ada sosok ajaib, saya mau bilang ada sang penyelamat bagi saya, kakak bagi saya, beliau yang membantu saya, mengarahkan saya sehingga saya bisa bangkit di perjuangan itu. Dulu waktu 2011 hasil usaha yang saya rintis bangun rumah komersil, saya sempat beli mobil. 2016 itu saya jual itu mobil karena nyaris bangkrut. Saya sempat beli motor cicilan. Tapi setelah 2017 itu bangkit kembali, alhamdulillah pelan-pelan ya sudah bagus sekarang. Iya, yang saya tahu bahwa Anda juga masuk dalam satu keorganisasian pengembang. Nah, Pengembang Indonesia ya, PI. Ya. Nah, bagaimana pengaruh atau apakah berdampak Anda bergabung di satu organisasi pengembang kepada bisnis yang Anda geluti sekarang ini? Oh iya Pak Cepi, ini sangat berpengaruh. Kenapa? Asosiasi Pengembang Indonesia ini memberikan perhatian khusus kepada anggotanya, mensupport anggotanya untuk mengedukasi hal-hal yang persoalan-persoalan yang didapatkan oleh anggotanya. Misalnya contoh kecil, ada salah seorang pengembang, misalnya saya lah, misalnya saya terkendala dengan perizinan terkait di pemerintahan, mereka akan bantu. Atau saya bermasalah terkait pemodal, misalnya material saya kurang, semen atau sebagainya, ini semua disiapkan di asosiasi pengembang. Dan pengembang asosiasi inilah yang akan mensonding ke bank-bank bahwa tolong diprioritaskan kami punya anggota. Karena peran asosiasi ini sangat penting. Kalau pengembang tanpa asosiasi, mereka tidak akan bisa berkembang dengan baik. Karena asosiasi ini yang akan memberikan perhatian dan selalu mensupport anggotanya. Terakhir kami baru-baru, kami melalui Pengembang Indonesia, kami disupport, diberikan bantuan PSU. Ini saya ada satu titik lokasi ini 250 unit rumah, itu kami dapat bantuan dari PUPR dengan upaya PI untuk meloloskan itu. Jadi kami dapat yang harusnya kami yang membangun jalan ini, alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan itu 6 juta per unit. Oke, mungkin sebelum jauh membahas yang lain, mungkin adalah sosok anak muda di belakang-belakang Bung Ari yang punya keinginan untuk menjadi seorang pengembang atau berbisnis di bidang properti. Apa yang harus menjadi modal untuk bisa eksis atau mungkin mengawali menjadi seorang pebisnis properti, Bung Ari? Saya mau bilang, kalau ada teman-teman pemuda atau siapa saja yang ingin memulai usaha, janganlah pernah berpikir dengan apa yang Anda hasilkan. Tetapi terkadang juga ada, kenapa tidak memulai usaha? Saya bilang, kami tidak punya modal. Pasti itu selalu. Dan terkadang saya menyampaikan bahwa, ingat, saya ini bangun perumahan dengan modal uang 5 juta rupiah. Jangan pernah kau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kemampuanmu. Ketika orang Bugis kita bilang, nakodepa musakepani aja mulutuk. Nah, ini yang saya lakoni ketika saya merintis usaha, saya pelan-pelan. Makanya ketika ada teman-teman ingin melakukan dunia usaha properti misalnya seperti saya ini, jangan modal yang menjadi kendala. Tetapi jadikan usaha ini untuk mendapatkan hasil. Jangan uang yang mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan inilah yang mencari uang. Karena kenapa? Untuk membangun perumahan seperti sekarang ini terbuka luas. Melalui program pemerintah 1 juta rumah, ini terbuka lebar. Ini bank mempersiapkan kredit konstruksi.
lahan. Sisa bagaimana bernegosiasi dengan pemilik lahan. Iya. Ini material banyak disiapkan ini, tidak ada lagi yang susah. Yang sekarang yang dibutuhkan untuk memulai usaha apapun adalah niat, tekad saja. Dukungan pemerintah sendiri bagaimana? Dukungan pemerintah itu juga sangat penting, karena kenapa? Perbankan ini mensyaratkan dukungan dari pemerintah. Dan memang ada di beberapa daerah yang perizinan untuk pengembang itu sangat sulit, tapi ada juga beberapa daerah gampang. Termasuk daerah tempat saya ini agak sulit perizinannya. Begitu Ya. Sulit dalam artian sulit dalam hal apa ini? Mungkin karena banyak faktor, apakah kesibukan para pejabat yang berwenang, ataukah saya tidak tahu. Yang jelas perizinan di Parepare kadang juga lancar, kadang mandek. Mungkin karena pengaruh air juga ya. Menarik. Kita simak tadi bagaimana memulai bisnis properti, pemirsa. Nah, kita tentunya ingin tahu apa yang menjadi amalan-amalan untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Kita dengar langsung sama Asyhari Abdullah. Oh ya, makasih. Amalan yang dilakukan setelah berusaha tadi itu, ketiga faktor itu tadi, ketenangan, dukungan, dan keajaiban. Ketiga ini harus didukung oleh yang namanya sedekah. Sedekah. Ada sebuah cerita kecil, sejak saya kecil, saya punya orang tua bercerita berbisnis dengan Tuhan. Berbisnis dengan Tuhan. Tidak ada ruginya. Saya ingat persis ini cerita saya punya bapak berbisnis dengan Tuhan. Ada satu cerita di sebuah kampung misalnya, itu ceritanya begini. Di suatu ketika ada seorang orang masuk ke dalam toko penjual selimut dan menemui sang pemilik toko. Dia sampaikan begini, "Pak, saya mau beli selimut untuk anak dan istri saya. Tolong carikan saya selimut yang harga yang sesuai dengan saya punya uang. Dan berapa harga selimut ini?" Dia bilang, "Harga selimut ini, Pak, harganya 450.000 per selimut." Saya bilang, "Aduh, ini Pak, selimutnya agak kemahalan. Saya cari ini harga selimut ya, karena uang saya ini cuma 400.000. Tetapi pemilik toko ini mengatakan, "Oh iya, ada selimut yang harganya 100.000 per lembar, beli 4 gratis 1. Jadi diambillah selimut itu, diberikan kepada bapak tadi, beli 4 dapat 1 jadi 5. Pulanglah bapak ini, proteslah. Ada salah satu pelanggan tetap dia protes ke penjual, "Pak, bapak ini ternyata menipu saya selama ini. Bapak ternyata menjual selimut itu bukan harga 450, Pak. Ternyata bapak tadi bapak menjual selimut itu ke saya selama ini 450.000 per lembar. Ternyata harga selimut itu 100.000, Pak. Beli 4 gratis 1. Ngomonglah pemilik toko bahwa kemarin itu saya berbisnis dengan manusia. Tadi ini saya berbisnis sama Tuhan. Tadi itu saya berbisnis dengan Tuhan, maksudnya ini bapak tadi ini bersikeras ingin membahagiakan anak dan istrinya untuk membelikan selimut untuk masuk musim dingin. Tapi kemampuannya dia cuma 400.000. Saya ini lagi bersedekah, tapi kalau saya katakan tadi ini gratis buat kamu, dia akan merasa terhina. Maka cara saya untuk memberikan kebahagiaan buat dia dan dia bisa bangga di depan keluarganya, maka saya tidak berikan dia bahwa ini adalah sedekah dari saya, tetapi saya berikan dia supaya dia tidak merasa terhina. Terkadang kita memberikan sedekah kepada orang seolah-olah yang ini saya bantu, tetapi marilah kita bantu orang, bersedekah kita kepada orang tanpa orang ketahui bahwa kita bantu. Itu mungkin. Dan segala apapun usaha yang kita lakukan, sedekah adalah tulang punggungnya. Mungkin itu saja. Makasih. Baik pemirsa, demikian tadi bincang singkat kita dengan Bung Asyhari Abdullah atau Bung Ari. Singkat, padat, dan jelas.
Tentu kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Ari bisa memberikan motivasi, inspirasi seperti program kita malam ini adalah CPIE, cerita penuh inspirasi dan edukasi. Dan harapan kami juga tentu program ini bisa berlanjut sampai episode berikutnya. Saya Abdillah Mes, sampai jumpa untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.